Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Cahaya TV di Pati dan sekitarnya yang dirahmati Allah. Kajian manajemen Islam kali ini kita khususkan untuk membahas masalah manajemen waktu cara Islam. Pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah. Jadi Islam atau agama kita menuntunkan bagaimana kita mengelola, memanage waktu kita yang optimal. Nah, kalau kita lihat, kelihatannya sepele. Namun kita perlu melihat kerangka hidup ini, jangan hanya bicara dunia. Karena kalau waktu dunia dengan akhirat, kalau diibaratkan, itu waktu dunia ini hanya satu tetes. Walaupun sudah ribuan tahun dunia ini diciptakan, tapi hanya satu tetes. Sisanya samudra di dunia ini, itu adalah waktu akhirat. Jadi kalau di dalam konteks waktu itu sebetulnya perbandingan skala waktu, kita ini sangat-sangat sedikit. Jadi pantas kalau kita ini seperti mampir di warung, kemudian kita kembali ke rumah. Nah, kampung kita di akhirat kelak. Kampung keabadian kita di akhirat kelak. Nah, waktu yang terbatas di dunia ini, yuk kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, di dalam Islam, kita disajikan berbagai tuntunan. Jadi kalau kita melihat misalkan di dalam hadis itu bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan beruntung. Tetapi kalau hari ini kita sama saja, tetap aja nggak nambah-nambah, maka kita rugi. Siapa yang mau rugi? Nggak ada yang mau. Tapi nyatanya, kenyataannya banyak orang rugi. Nah, apalagi kalau tambah lama, ya hari ini tambah lebih jelek daripada kemarin. Itu dihukumi, diberi suatu gambaran oleh Rasulullah, itu kita orang yang celaka. Udah negatif begitu aja. Negatifnya luar biasa. Lalu kita ini sama aja sudah negatif, yaitu rugi. Tentu kita pengen yang beruntung. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, resep yang cukup relevan dan cukup esensial untuk kita sikapi. Kalau di dalam orang barat itu misalkan waktu adalah uang. Tapi kalau di dalam koridor Islam, waktu ini harus bermuara kepada perjalanan waktu kita yang panjang, yaitu di dunia maupun di akhirat. Harus holistik kita melihatnya. Maka di dalam kerangka memahami waktu ini, Allah menurunkan surat yang sangat esensial di dalam waktu ini. Surat Al-Asr. Wal Asri. Ya, jadi surat Al-Asr. Nah, surat ini sudah sering, sudah hafal di luar kepala kita. Maka mari esensi waktu dari surat Al-Asr atau manajemen waktu ini kita coba kembangkan. Nah, Allah kalau sudah mendemikan terhadap sesuatu itu penting. Al-Asr, ya, demi waktu asar. Ya, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah,
Jadi Allah begitu indahnya memberikan logika berpikir. Demi waktu loh, waktu itu penting. Demi waktu asar, waktu itu penting. Demi waktu itu, maka sungguhnya manusia itu rugi. Jadi oleh Allah diberi suatu pandangan bahwa secara umum orang banyak menyanyiakan waktu. Demi waktu, bahwa kebanyakan manusia itu sebetulnya rugi. Kalau mau gampangannya seperti itu. Kebanyakan orang tidak mengoptimalkan waktunya. Coba kita lihat satu hari, kadang tidur itu cuma 3. Kita ini dalam kehidupan ini bukan 3, 7. Ya, 6 sampai 8. Lebih dari itu tambah sakit kita. Nggak enak rasanya. Terlalu sedikit bisa sakit kita. Nah, kalau kita lihat, berarti 2/3 dalam satu hari itu sebetulnya waktu-waktu yang kita bisa manfaatkan, kecuali istirahat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini mari kita coba gali. Kita coba gali bagaimana kita memanfaatkan waktu. Islam, semua waktu itu bermanfaat. Semua waktu itu bisa dijadikan ibadah, termasuk tidur kita. Nah, termasuk tidur kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, maka mari kita simak yang satu ini. Pemirsa Cahaya TV yang dimuliakan Allah, maka mari kita lanjutkan manajemen waktu kita ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita tadi sudah sampai konsep manajemen waktu melalui surat Al-Asr. Jadi kita lihat isinya, betapa indahnya Allah berretorika, memberikan firman untuk memancing bahwa manusia ini sebetulnya rugi loh. Setiap saat manusia itu rugi, padahal kita nggak mau rugi. Nah, kecuali apa? Baru nggak rugi, ini baru nggak rugi. Apa kalau kita nggak rugi? Kalau kita beriman. Di dalam keimanan itu kita yakini, dan kemudian kita laksanakan di dalam amal-amal kegiatan kita sehari-hari menjadi amal soleh, ya, karena keyakinan kita tentu akan mendorong kepada keyakinan bahwa perbuatan yang benar akan berdampak yang positif, perbuatan yang tidak benar yang dilarang Allah akan berdampak kepada turunnya azab. Maka semakin kuat iman kita, semakin kuat prinsip-prinsip keimanan kita, maka akan semakin mendorong motivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Karena iman yang mendasar tentu akan membuat orang itu semakin kuat keinginan untuk menggapai apa yang diimaninya itu. Nah, kalau kebenaran tuntunan Allah, hidayah Allah itu akan membawa kebaikan, dia akan dengan senang hati ingin mencapai ke sana. Makin kuat seperti itu. Jadi makin kuat iman seseorang, hakikatnya makin teguhlah pendirian dia. Nah, teguh di dalam kebenaran tentunya. Teguh dalam tuntunan Allah. Nah, maka mari iman yang kolbu ini yang bolak-balik. Kadang iman ini bisa lemah dengan berbagai godaan dan sebagainya. Kita pelihara, kita perkuat. Prinsip-prinsip iman kita masukkan dalam diri kita. Oh ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oh ya, kalau kita nih sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, manjat-wajat, kita sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Kalau kita sabar, maka segala cita-cita akan tercapai tanpa batas. Kalau kita bersyukur, maka kenikmatannya kita tambah.
prinsip-prinsip iman itu kita rasakan. Ada banyak sekali tuntunan Allah yang itu semuanya prinsip-prinsip Islam. Di dalam Quran itu semuanya menjadi prinsip-prinsip kehidupan itu yang akan membawa kepada kebaikan kita. Nah, prinsip yang kita lakukan itu, yang kita sudah yakini, kita harus wujudkan dalam amal soleh. Nah, amal soleh dan iman ini satu kesatuan. Iman yang kuat akan melandasi amal solehnya menjadi amal yang ikhlas, amal yang sungguh-sungguh, amal yang penuh semangat dia lakukan tanpa ada pamrih apapun. Nah, iman yang kuat mendorong amal soleh yang kuat, yang terbaik, akan menciptakan karya yang terbaik. Dan akhirnya berpulang kepada kita akan mendapat pahala yang terbaik, kita akan mendapat kredibilitas yang terbaik, kita akan mendapat kenikmatan, kebahagiaan yang terbaik. Nah, iman dan amal soleh harus kita isikan di dalam setiap saat dalam kehidupan kita, tiap detik. Jadi jangan sampai kita beramal tanpa dengan landasan keyakinan, maka itu akan rapuh, mudah digoda oleh setan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, niatkanlah itu baik, karena kita yakin kalau baik itu akan membawa kepada keberuntungan, pada sukses di dunia maupun di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya wujud amal soleh dan keyakinan kita itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam satu masyarakat, di dalam diri kita, keluarga kita, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka akan mudah dia akan terjun, menurun terus karena godaan semakin banyak. Dengan kita beramar ma'ruf nahi munkar, yang mana di dalam manajemen waktu ini itu diwujudkan kita saling menasihati dalam kebenaran. Dan salah satu kebenaran itu adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa kesabaran dibuat di ujung? Karena belum tentu kita melakukan yang benar itu terus kita memperoleh di dunia ini yang baik. Boleh jadi kita ngasih hati ngrogol lempelok. Boleh jadi kita sudah berbuat yang baik tapi malah dizalimi orang lain. Karena dunia ini bersifat ujian. Maka kalau menghadapi seperti itu, kita sudah berbuat jujur, kita sudah berbaik, malah difitnah. Umpamanya seperti Rasulullah itu, ya, dia dulang orang tua yang sudah peok kasarannya itu, wajahnya, usianya, tapi dia berkali-kali dia menghina Rasul. Seorang yang gila, orang gendeng, dan jangan ikuti dia, enggak karu-karuan. Tapi dia dengan sabarnya, dia meladeni, menyuapi makanan dengan sepenuh hati. Kan dia punya keyakinan. Nah, menghadapi kehidupan yang serba kompleks ini, zaman globalisasi yang penuh godaan, penuh rintangan yang enggak mudah, dan semakin lama bukan semakin mudah ini, maka kesabaran menjadi salah satu kunci yang harus kita gembar-gemborkan. Karena kalau kita sabar, maka segala sesuatu yang datang kepada kita yang mungkin karena kelemahan kita, mungkin karena kekurangan kita, maka itu akan membuat suatu keadaan yang membuat kita akan mutung, membuat kita akan mutung, sehingga kita di dalam perjalanannya itu nanti kita tidak akan bisa berbuat sesuatu yang yang optimal. Karena sabar nanti kita akan bahas, sabar hakikatnya bukan hanya nerima, tetapi dia berjuang sekuat tenaga sampai berhasil tanpa kenal lelah. Nah, itu perlu betul di dalam masyarakat kita, di dalam saudara-saudara kita, untuk ditanamkan terus. Maka yuk kita saling menasihati dalam kebenaran. Ini enggak benar, yang benar begini. Kalau kedapatan sesuatu yang sulit, sabar. Kita, orang tua kita meninggal, sabar. Karena sabar itulah jalan keluar yang baik. Allah akan menolong hamba-hamba Allah yang sabar. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka mari kita lihat, kita simak yang berikut ini.
Pemirsa Cahaya TV di Pati dan sekitarnya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan. Jadi kembali kepada konsep manajemen waktu. Tidak hanya sekedar uang, tetapi lebih dari itu. Kita bisa membuat keimanan kita bisa tumbuh. Dari keimanan yang dalam, kita bisa melakukan sesuatu bisa sepenuh hati. Dan konteksnya akan menjadi konteks yang benar karena keimanan kita. Keimanan yang kuat akan menggiring seseorang untuk berbuat yang benar juga sesuai dengan diimaninya. Maka dia akan berada di koridor amal soleh. Kalau dia melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunannya, dia sudah berlindung kepada Allah, dia sudah bismillah, maka backup Allah akan dalam. Semua makhluknya akan membantu untuk memberikan jalan yang mudah kepada kita. Nah, akhirnya kesungguhan kita, niat kita yang baik oleh Allah di backup dengan backup yang baik, maka akan menjadi karya kita yang terbaik. Setiap amal soleh kita menjadi amal yang terbaik. Maka karya-karya yang baik itulah yang akan berdampak dahsyat di dalam perbaikan kehidupan kita maupun di dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau kita bekerja, kita akan bisa berprestasi yang luar biasa. Kalau kita di kampung, maka kita akan bisa merubah kampung kita menjadi lebih baik. Bahkan kita akan menjadi seorang kredibel, menjadi khalifah fil ard yang disegani, yang dimuliakan, yang banyak diminta oleh masyarakat untuk kita bisa memimpin, bisa mempengaruhi, dan bisa merubah tatanan yang kurang baik menjadi baik. Masya Allah. Jadi hakikat manajemen waktu kita harus berkualitas. Nah, berkualitas ini wujudnya ya tadi. Nah, salah satu ujung dalam mengisi waktu untuk kita berkualitas, kita selalu menegakkan kebenaran. Kalau kita jadi pimpinan, kita amati situasi. Nah, Pak, Bu, jangan begitu Bu. Kalau begini nggak efisien. Beginilah, kalau itu tadi pemborosan. Kalau begitu Bapak akan capek tapi nggak oleh apa-apa. Kalau begitu kita akan rugi. Kalau kualitas kita begini. Kita akan selalu mendengung-dengungkan kebaikan kebenaran ini. Karena kita sudah terbiasa terlatih mengisi waktu kita ini mendengungkan. Sehingga anak buah kita, lingkungan kita, anak kita, suami atau istri kita akan senantiasa diberi koridor yang benar. Inilah yang benar. Inilah, sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya begini. Sebaiknya jadi orang itu harus disiplin. Harus menjaga kebersihan. Harus rapi. Pakai 5S-nya orang Jepang itu misalkan. Sehari, Saitong dan seterusnya itu. Maka akan mudah mencarinya. Maka kita akan tidak ganjil moto kita. Kalau bisnis kita bersih, lingkungan kita bersih, maka akan banyak pelanggan-pelanggan kita menyukai itu. Sehingga bisnis kita bisa laris dan sebagainya. Kebenaran kita tanamkan terus. Inilah semangat itu dalam waktu ke waktu kita tanamkan. Kalau ada hambatan, ada rintangan dan sebagainya, dalam hidup memang penuh rintangan. Kita juga hamba yang dhaif, penuh kelemahan. Maka jangan lupa sabar. Yuk kita berjuang terus. Allah melihat kita. Kalau niat kita baik, ya belum tercapai cita-cita kita. Yuk kita sabar sambil kita koreksi diri. Mana titik-titik lemah kita? Mari kita perbaiki. Ilmu sabar mengarah kepada kita tidak emosional. Kita tidak mutung. Tapi kita semangat memperbaiki mana titik-titik lemah kita. Yang akhirnya kita akan bisa menghancurkan rintangan itu dan kita akan bisa sukses. Alhamdulillah, maka kita syukuri. Nah, perjalanan waktu inilah yang oleh Allah, cara Islam, itu akan membuat kinerja kita ini luar biasa sekali. Karena keyakinan yang kuat membuat dorongan motivasi yang kuat. Dorongan motivasi yang kuat dengan landasan benar akan mendorong karya yang terbaik. Dan kekuatan ilahiyah akan datang bersama hamba-hamba Allah yang punya niat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan itu dan yang bertawakal kepada Allah dan menyertakan nama Allah. Masya Allah. Nah selanjutnya di dalam memperbaiki koridor kita, lingkungan kita, anak buah kita, tim kita,
kita senantiasa menggarap mereka. Ayo kita nasihatkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Yang benar begini, yang salah begini. Terus kemudian kalau ada rintangan, kita akan sabar. Kehidupan ini akan menimbulkan kualitas luar biasa. Produktivitas kita yang luar biasa. Akhirnya rezeki kita akan lebih baik. Rezeki kita akan berlimpah. Kita akan dekat dengan Allah. Kita akan bisa merubah tatanan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi rahmatan lil alamin yang luar biasa. Masya Allah. Maka mari kita isi kehidupan kita ini dengan manajemen waktu ala Allah ini. Surat Al-Asr ini. Dan kita jangan cobalah menyanyiakan waktu kita. Membuang waktu lewat HP kita. Tatitut zikir seperti HP itu. Berapa waktu kita habiskan, berapa duit kita habiskan. Kita melihat TV berjam-jam. Kita nganggur sana, nganggur sini. Kita manfaatkan waktu sedapat mungkin. Kalau kita sedang berpergian, kita coba, kita bawa buku. Begitu ada nganggur, misalnya kita nunggu dokter, kita nunggu pesawat dan sebagainya, kita baca. Kita renungi alam semesta dan sebagainya. Kita harus pada koridor memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan ini, yuk, kalau kita lihat Jepang bisa mengalahkan Amerika, itu kira-kira dekade 30 tahun yang lalu. Dengan mobilnya, dengan elektronikanya, dan sebagainya. Karena ada manajemen waktu. Ya, beruntunglah orang-orang yang menghindari yang tidak berguna. Qad aflahal mu'minun. Walladzina anil lahwi mu'ridun. Nah, Masya Allah. Hindarkanlah orang-orang, hindarkanlah perbuatan, kelakuan yang tidak berguna. Maka beruntunglah dia. Kalau kita ini di perusahaan, ya, di lingkungan kita, oh iya, terlalu jauh, ya, kalau di pemerintahan, tahapan-tahapan ini terlalu bertele-tele, kita cut dan sebagainya, itu akan beruntung. Kita isi waktu tiap detik seoptimal mungkin. Nah, ini contoh yang baik. Panjang lebar sebetulnya kalau menyangkut masalah manajemen waktu ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, monggo kita sarang-sarang koreksi diri. Boleh jadi separuh waktu kita ini nggak efisien. Boleh jadi separuh waktu kita ini mubazir, malah negatif. Malah kita ngerasani tonggo, malah kita minum, atau kita main gaplek, main nomor, menghabiskan waktu malam-malam. Setelah itu malah subuh telat, dan sebagainya. Habis subuh tidur lagi, dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Sungguh banyak orang menyanyiakan waktu kita, menyanyiakan alam semesta. Yang Allah menciptakan ini adalah hak. Nah, kalau kita sering menyanyiakan, terjumuslah kita ke alam yang na'udzubillah min dzalik, memancing azab Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terus tingkatkan kualitas diri kita dengan mengkaji nilai-nilai Islam, kita yakini dan kita kelola hidup kita manage hidup kita. Maka melalui kajian manajemen Islam ini, mudah-mudahan makin lama kita makin tercerahkan dan makin semangat menjadi khairul umat, menjadi umat yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.